Eksplorasi filsafat eksistensialisme melalui karya Fyodor Dostoyevsky. Memahami eksistensialisme dan signifikansi karya Dostoyevsky. Dalam kajian filsafat modern, eksistensialisme menjadi salah satu aliran pemikiran yang menyoroti pengalaman manusia dalam menghadapi kebebasan, tanggung jawab, dan makna hidup. Filsafat ini menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan bertanggung jawab untuk membentuk eksistensinya secara otentik tanpa bergantung pada kodrat bawaan atau norma sosial yang kaku. Dalam konteks ini, karya sastra Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky dari Rusia menjadi sumber penting yang tidak hanya mengangkat tema-tema eksistensial, tetapi juga memadukan aspek realisme dalam penggambaran kehidupan manusia. Dostoyevsky, seorang sastrawan dan filsuf abad ke-19, memberikan kontribusi besar melalui novel-novelnya yang menggali konflik batin, kebebasan individu, dan absurditas hidup, melalui karya-karyanya seperti Notes from Underground, Crime and Punishment, dan The Brothers Karamazov. Dostoyevsky membuka ruang diskusi tentang absurditas hidup, faktisitas, otentisitas, kehadiran orang lain, kegelisahan eksistensial, dan krisis eksistensial. Semua konsep ini menjadi tema utama dalam tradisi eksistensialisme dan ditampilkan secara konkret dalam realitas sosial dan psikologis tokoh-tokohnya. Eksistensialisme menekankan kebebasan dan tanggung jawab individual. Dostoyevsky menggabungkan realisme dalam menggambarkan kondisi manusia secara jujur dan kompleks. Novel-novel Dostoyevsky menjadi referensi penting bagi filsuf eksistensialis seperti Nietzsche, Sartre, dan Kafka. Karya Dostoyevsky relevan untuk memahami pergumulan manusia modern yang sering diwarnai ketidakpastian dan konflik batin. 1. Biografi singkat Fyodor Dostoyevsky dan latar belakang karyanya. Fyodor Dostoyevsky lahir pada tahun 1821 dan meninggal pada tahun 1881, hidup di Rusia abad ke-19 yang masih didominasi sistem feodal. Ia berasal dari keluarga sederhana, menghadapi berbagai tragedi sejak kecil, seperti kematian kedua orang tuanya dan penderitaan pribadi termasuk penyakit epilepsi. Awalnya berkarir di militer, ia kemudian beralih ke dunia sastra. Setelah novel pertamanya Porf mendapat sambutan baik, pengalaman pahit seperti penangkapan dan hukuman mati yang kemudian diubah menjadi pengasingan di Siberia, sangat memengaruhi pandangan hidup dan karya-karyanya. Kondisi hidupnya yang miskin, kesedihan karena kematian anak, beserta kecanduan judi turut membentuk tema-tema penderitaan dan konflik batin yang mendalam dalam novelnya. Lahir dan hidup di era Rusia abad ke-19 dengan latar sosial feodal, mengalami trauma keluarga dan hukuman penjara di Siberia, beralih dari karir militer ke dunia sastra. Menghadirkan pengalaman hidupnya sendiri sebagai latar filosofis dalam karya. 2. Genre dan gaya sastra Dostoyevsky. Realisme eksistensial. Dostoyevsky menulis dalam genre realisme eksistensial, yang berarti ia menggambarkan kehidupan manusia secara nyata dan apa adanya, tanpa dramatisasi berlebihan. Tokoh-tokohnya tidak digambarkan sebagai manusia sempurna maupun jahat sepenuhnya, melainkan kompleks dengan sisi baik dan buruk yang saling bertentangan. Pada dasarnya, realisme ini menuntut pembaca untuk menerima kenyataan manusia yang penuh kontradiksi dan paradoks, sedangkan aspek eksistensial menekankan kebebasan manusia untuk membentuk dirinya sendiri, mencari otentisitas, dan menghadapi absurditas, serta ketidakpastian hidup. Tokoh dalam novel Dostoyevsky tidak idealisasi sempurna, menggambarkan realitas batin dan sosial manusia dengan jujur, menekankan kebebasan dan tanggung jawab manusia dalam membentuk eksistensi, menghadirkan pergumulan eksistensial yang universal dan relevan. 3. Tema-tema eksistensial dalam novel Dostoyevsky. Dostoyevsky mengangkat 6 isu utama dalam eksistensialisme melalui novel-novelnya. Absurditas hidup. Hidup seringkali tidak logis, penuh kontradiksi, dan tanpa makna pasti. Apa yang dianggap baik bisa berubah menjadi buruk, dan sebaliknya. Novel seperti Notes from Underground menampilkan bagaimana manusia seringkali menyengsarakan dirinya sendiri dengan pilihan-pilihan yang rumit dan tidak rasional. Hidup tidak dapat diprediksi, penuh paradoks. Manusia terkadang memilih penderitaan secara sadar. Contoh mitos Sisyphus, pengulangan tanpa akhir yang sia-sia. Faktisitas. Manusia terlempar ke dalam situasi dan kondisi yang tidak selalu diinginkan, seperti lingkungan sosial dan keadaan hidup yang seringkali di luar kendali individu. Misalnya, mahasiswa yang mengalami realita kuliah berbeda dari ekspektasi awal, keterlemparan dalam fakta kehidupan yang tidak ideal.
harus menghadapi kenyataan yang kadang tidak sesuai harapan. Contoh nyata, pandemi yang tidak kunjung usai. Otentisitas. Manusia berjuang untuk menjadi diri mereka sendiri, bukan sekadar mengikuti arus atau menyesuaikan diri dengan tekanan sosial. Inilah konsep menjadi otentik dalam eksistensialisme. Tokoh-tokoh Dostoyevsky sering berhadapan dengan dilema ini. Menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menghindari menjadi orang lain atau sekadar pengikut. Tonton konflik batin tokoh dalam Crime and Punishment D. Kehadiran orang lain. Eksistensi manusia tidak bisa dilepaskan dari interaksi dengan sesama, yang seringkali membatasi kebebasan individu. Sartre pernah mengatakan orang lain adalah neraka bagiku, menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi hambatan bagi otentisitas. Interaksi sosial menimbulkan konflik kebebasan, harus beradaptasi, kadang mengorbankan kebebasan diri sendiri. Contoh, ketegangan antara tokoh dengan masyarakat sekitar, kegelisahan dan ketakutan eksistensial. Manusia sering merasa gelisah karena takut tidak diakui, merasa hidupnya sia-sia, atau takut kematian yang pasti datang. Kegelisahan ini menjadi inti permasalahan eksistensial yang diangkat dalam novel seperti The Brothers Karamazov, ketakutan terhadap kematian dan ketidakpastian hidup. Keresahan akan makna hidup yang belum ditemukan. Contoh, pergumulan tokoh Raskolnikov dengan rasa bersalah. Krisis eksistensial merupakan kondisi di mana individu merasa tidak puas atau tidak cocok dengan pilihan hidupnya. Krisis ini muncul ketika kebebasan dan tanggung jawab bertabrakan, dan ketika individu merasa harus memilih antara menjadi otentik atau menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Dilema antara kebebasan memilih dan konsekuensi tanggung jawab, ketidakpastian memilih jalan hidup yang benar. Contoh, penggambaran krisis batin dalam Crime and Punishment. 4. Gambaran manusia dan alam semesta menurut Dostoyevsky. Dalam novelnya, Dostoyevsky menyampaikan beberapa pandangan mendalam tentang hakikat manusia dan hubungan manusia dengan alam. Manusia adalah makhluk yang dapat membiasakan diri terhadap apa saja, sehingga bebas membentuk dirinya. Manusia memiliki potensi untuk menjadi baik atau jahat, dan memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidupnya. Manusia cenderung menyukai penderitaan, bahkan terkadang memilih jalan hidup yang menyulitkan dirinya sendiri. Dalam konteks alam, manusia terikat pada hukum alam yang tidak bisa dinegosiasikan. Namun manusia memiliki kebebasan dalam merespon dan beradaptasi terhadap hukum tersebut. Contoh kutipan, apakah salah jika aku berkata 2 tambah 2 bukan 4, tapi 5, demi menunjukkan kebebasanku. Manusia berbeda dengan binatang yang hidup secara otomatis. Manusia perlu belajar dan berusaha untuk mewujudkan potensinya. Alam tidak peduli pada keinginan manusia dan berjalan sesuai aturan yang tetap sunatullah. Kebebasan manusia dibatasi oleh faktisitas alam. Namun tetap ada ruang untuk kreativitas dan pilihan. Leman eksistensi manusia menjadi hidup dan berarti Dostoyevsky mengajarkan bahwa inti dari eksistensi manusia adalah hidup dan berani hidup. Meskipun penuh penderitaan dan kesulitan, menjadi diri sendiri secara otentik, menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan tujuan pribadi. Menetapkan tujuan hidup yang jelas, bukan sekadar eksis tanpa arah, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan sendiri, meskipun salah, menerima dan menikmati hidup apa adanya, bahkan jika dunia kacau dan penuh penderitaan. Quote terkenal dari The Brothers Karamazov, aku bisa menahan segala kesedihan hanya untuk berkata dan mengulang bahwa aku eksis. Pentingnya menjalani hidup dengan kesadaran dan keberanian. Kesalahan yang dilakukan atas dasar pilihan diri sendiri lebih bermakna daripada mengikuti orang lain tanpa kesadaran. 6. Studi kasus novel-novel utama Dostoyevsky, Notes from Underground, menceritakan seorang pegawai negeri berusia 40 tahun yang hidup menyendiri di bawah tanah, menampilkan pergumulan batin dan kritik terhadap kehidupan modern yang sinis dan absurd. Tokoh underground Nan menggambarkan manusia yang teralienasi dan gelisah. Mengangkat tema absurditas dan konflik antara keinginan dan realitas. Crime and Punishment, kisah Raskolnikov, seorang mahasiswa miskin yang melakukan pembunuhan, lalu mengalami konflik batin berat antara rasa bersalah dan pembenaran moral. Mendalami pertanyaan etis tentang pembunuhan dan keadilan, menjelaskan kompleksitas pikiran seorang pelaku kejahatan, bukan sekadar label jahat. The Brothers Karamazov mengisahkan keluarga dengan 3 saudara yang mewakili 3 aspek manusia, ambisi dan nafsu. Dmitri,
intelektual dan ateis Ivan, serta spiritual dan religius Alyosha, menampilkan konflik antar pribadi dan pencarian makna hidup, menggambarkan ketegangan antara iman, keraguan, dan moralitas. Tentang Idiot, kisah seorang pangeran muda yang polos dan idealis, dianggap idiot karena caranya yang berbeda dalam menghadapi dunia yang penuh ambisi dan kekerasan, menyoroti paradoks antara kepolosan dan kebijaksanaan, kritik terhadap masyarakat yang menganggap idealisme sebagai kelemahan. 7. Pandangan Dostoyevsky tentang rasionalitas dan emosi. Dostoyevsky menempatkan akal sebagai budak perasaan, artinya keputusan dan tindakan manusia seringkali didorong oleh emosi dan perasaan yang mendalam, baru kemudian akal memberikan pembenaran. Ini menjelaskan mengapa manusia tidak selalu bertindak rasional dan sering mengalami konflik batin, emosi dan perasaan lebih dominan daripada logika. Terlalu banyak berpikir bisa menimbulkan penderitaan dan kesedihan. Kebijaksanaan adalah kemampuan bertindak cerdas, bukan hanya berpikir logis. 8. Kebodohan dan kepintaran, paradoks dalam eksistensi. Dostoyevsky menawarkan pemikiran unik bahwa orang bodoh cenderung lebih jujur dan lugas dalam melihat kenyataan, bebas dari kompleksitas dan teori yang membingungkan. Sebaliknya, orang pintar seringkali terlalu banyak pertimbangan sehingga sulit mantap mengambil keputusan. Perseimbangan antara hati, perasaan, dan pikiran rasio sangat penting agar seseorang bisa bahagia dan bijak. Contoh ilustrasi, orang pintar sulit menikah karena terlalu banyak pertimbangan. Kebodohan di sini bukan berarti hinaan, melainkan kesederhanaan dan kejujuran dalam menerima realitas. 9. Aspek keimanan dalam eksistensialisme. Dostoyevsky, meskipun beraliran eksistensialis, Dostoyevsky adalah seorang yang religius dan memandang keimanan sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Ia menyatakan bahwa keyakinan akan Tuhan bukan hanya milik orang saleh, tetapi juga muncul pada manusia yang biadab sekalipun. Ide Tuhan bisa muncul bahkan dalam kepala manusia yang kejam dan penuh kekerasan. Keajaiban lahir dari keimanan, bukan sebaliknya. Keimanan memberikan makna dan kekuatan untuk menghadapi penderitaan.